Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Darius SHM. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan 5 film Indonesia yang berlatarkan di Pulau Sumba yang wajib kalian tonton. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya teman-teman like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk saksikan video berikut ini. Yang pertama, Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Film ini berceritakan tentang janda bernama Marlina yang diperankan oleh Marsha Timothy yang tinggal seorang diri di puncak perbukitan Sabana di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kisah Marlina akan disajikan dalam 4 babak, yakni perampokan, perjalanan, pengakuan dosa, dan kelahiran. Babak pertama, perampokan, dimulai ketika 7 orang yang dipimpin Markus, yang diperankan oleh Egy Fedli, mendatangi rumah Marlina dengan niat merampas harta serta memerkosanya. Tinggal di atas bukit dan jauh dari tetangga membuat Marlina tak berdaya. Namun, diam-diam ia mempunyai sebuah rencana. Saat diperintah untuk membuatkan makan malam, Marlina menaruh racun ke dalam hidangannya. Racun itu berhasil membuat kawanan perampok tewas kecuali Markus yang lebih dulu tertidur. Marlina bermaksud menawarkan makanannya pada Markus, namun ia justru diperkosa. Saat itulah ia dengan berani mengambil parang dan memenggal kepala Markus. Keesokan harinya, babak baru dalam hidup Marlina dimulai. Ia akan memulai sebuah perjalanan untuk mencari keadilan dan penebusan. Tak lupa, Marlina juga membawa serta kepala Markus yang ia penggal dalam sebuah kantung. Mungkin itu saja yang saya dapat bagikan kepada teman-teman. Bagi Anda penasaran dengan kelanjutan dari kisah hidup Marlina, film Marlina si pembunuh dalam 4 babak sudah bisa Anda saksikan di Netflix. Ihanya kani danggu ngaweri rambu labang gambawa kimuya. Iha tapalungga maingu rambu lah hape jua ere. Nomor 2, Pendekar Tongkat Emas. Film Pendekar Tongkat Emas bercerita tentang Padepokan Silat Emas, tempat perguruan silat yang telah melahirkan banyak pendekar untuk menjaga keamanan suatu kerajaan. Padepokan tersebut dipimpin seorang pendekar sakti bernama Cempaka yang diperankan oleh Christine Hakim, yang sangat dihormati dan disegani sebagai guru silat. Sama seperti nama perguruannya, Cempaka juga memiliki senjata dengan kekuatan sangat mematikan, yaitu tongkat emas. Namun, karena usia yang sudah mulai tua, Cempaka berencana mewariskan kepada salah satu dari 4 muridnya. Mereka adalah Dara yang diperankan oleh Eva Celi, Biru yang diperankan oleh Reza Rahadian, Gerhana yang diperankan oleh Tara Basro, dan Angin yang diperankan oleh Arya Kusuma. Keempat murid tersebut harus berkompetisi untuk mendapatkan tongkat emas dari Cempaka. Masing-masing murid memiliki karakteristik berbeda-beda. Dara murid yang naif namun sangat menghormati guru-guru dan teman seperguruannya. Biru seorang yang sangat tegas, penuh dengan kekuatan, sombong, dan tidak pernah puas. Gerhana orang yang sangat ambisius. Sedangkan Angin merupakan muridnya yang paling muda sekaligus anak angkat Cempaka. Ketika mereka berkompetisi merebutkan warisan pusaka dari sang guru, terjadilah pembunuhan dan pengkhianatan. Sang tongkat emas pun jatuh di tangan yang salah sehingga menimbulkan kekacauan di dunia persilatan. Untuk menyelamatkan dunia persilatan tersebut, Angin dan Dara harus menemukan seorang yang dapat membantu mereka
yaitu pendekar naga putih yang diperankan oleh Darius Sinathrya. Namun, sang pendekar dikabarkan telah lama menghilang sehingga Dara dan Angin kesulitan menemukannya. Dalam perjalanannya, mereka bertemu seorang yang diam-diam telah menguasai jurus tongkat emas, yaitu Elang, yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Elang akan menuntun mereka kepada siapa tongkat itu harus dikembalikan. Nah, siapa yang akhirnya akan mendapat warisan tongkat emas dari Cempaka? Teman-teman bisa saksikan video pendekar tongkat emas di Netflix. Nomor 3, Susah Sinyal. Film ini berceritakan kepada kehidupan seorang ibu bernama Ellen yang diperankan oleh Adinda Wirasati yang bekerja sebagai seorang pengacara ternama. Sayangnya, karena pekerjaan yang menyita waktu, Ellen seringkali tidak memiliki waktu bersama putri sematawayangnya Kiara yang diperankan oleh Aruro Ribeiro. Hal ini kemudian membentuk Kiara menjadi seorang remaja pemberontak. Rasa kesepiannya ini semakin menjadi-jadi saat nenek Kiara, Agatha, yang diperankan oleh Niek El Karim, ibunda Ellen, meninggal dunia karena serangan jantung. Padahal Kiara sangat dekat dengannya sejak kecil. Tak mau Kiara semakin membencinya, Ellen pun memutuskan untuk mengajak Kiara berlibur atas usulan seorang psikolog. Ini semua demi mengembalikan quality time yang selama ini Kiara harapkan dari ibunya. Liburan singkat di Sumba itu pun membuat Kiara merasakan lagi kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia kembali ke rumah dengan suasana hati yang riang, namun tidak dengan Ellen. Akibat cuti liburnya itu, proyek besarnya bernama Kawan Kerjanya terancam batal karena terbengkalai. Alhasil, Ellen kembali sibuk dengan dunia kerjanya dan mengacuhkan Kiara. Bahkan, Ellen tak bisa memenuhi janjinya untuk hadir dalam audisi ajang pencarian bakat yang diikuti putrinya. Dari sini, Kiara kembali merasakan kemarahan pada ibunya. Ia akhirnya memilih untuk kembali ke Sumba, di mana ia sempat merasakan sedikit kebahagiaan. Namun kali ini, Kiara pergi seorang diri. Untuk cerita selanjutnya, silakan nonton video Susah Sinyal. Nomor 4, Humba Dreams. Film ini mengisahkan tentang Martin yang diperankan oleh Kairen, seorang mahasiswa perfilman Jakarta yang pulang ke kampung halamannya di Sumba, Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan mimpinya. Martin diwarisi sebuah gulungan film 16 mm oleh ayahnya yang sudah tiada. Ibunya ingin agar Martin mau memproses film tersebut. Karena keterbatasan sumber daya, keinginan ibunya tersebut sulit diwujudkan. Namun, ibu Martin tetap memaksa. Martin lalu memulai perjalanannya memproses film tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu Ana yang diperankan oleh Uli Triani, seorang gadis cantik asli Sumba. Dari pertemuan ini, Martin jadi terpikat pada Ana. Nomor 5, Notebook. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Rintik yang diperankan oleh Amanda Reulos, seorang guru muslim, dengan lelaki bernama Arsa yang diperankan oleh Dimas Anggara. Rintik adalah seorang guru muslim yang baru saja pindah dari Jakarta ke Sumba. Dia ditugaskan untuk menggantikan Bu Teresa dan mengajar bagi anak-anak di sekolah Kristen. Namun, perbedaan keyakinan yang terjadi menimbulkan polemik di antara guru-guru dan kepala sekolah. Mereka khawatir jika para orang tua murid tidak setuju anak-anak mereka diajarkan dengan seorang guru yang beragama muslim. Di sisi lain, seorang pria bernama Arsya mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang baru saja pindah dari Jakarta. Arsya berusaha mendekati Rintik dengan membawa berbagai keperluan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, timbul perasaan cinta terhadap satu sama lain. Namun, perbedaan di antara mereka sepertinya menimbulkan permasalahan dan menghalangi mereka untuk bersama. Pada akhirnya, Rintik memutuskan untuk kembali ke Jakarta tanpa memberitahui Arsya. Apakah Rintik dan Arsya dapat bersatu kembali? Cari tahu kelanjutannya dalam film Notebook yang tapi begitu sedikit yang menyadarinya. Jangan udah yakin Cang ada tulisannya itu. Mana? Namanya Ibu Rintik sih. Kau sedang jatuh cinta kah? Saya tidak tahu kakak. Tidak ada yang salah. Kalau dia tidak berbeda dengan kita toh. Sesuatu yang dimulai dengan biasa bisa berakhir luar biasa. Jangan kau biarkan Arsya semakin jatuh dengan kau. Tidak semua perjumpaan dirancang Tuhan untuk bersatu.
ada rencana soal Arsa. Kau mengerti maksud ibu? Kenapa datang ke kosong ibu? Ibu Rintik sudah pulang ke Jakarta. Aku selalu mengira kepergianku ke sini merupakan bentuk pelarianku dari orang yang ingin kuhindari. Tapi sekarang aku sadar kalau ini bukan merupakan sebuah kepergian, tapi sebuah kepulanganku. Oke teman-teman, itu dia 5 film yang berlatarkan di Pulau Sumba. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.